Katolik berarti universal, sebuah kata yang akrab dan sering kita dengar, tapi jarang direnungkan kedalaman maknanya. Banyak dari kita tumbuh dalam ritus Latin. Kita mengikuti misa dengan imam berkasula, altar yang simetris, serta mendaraskan doa yang sudah kita hafal sejak kita kecil. Semuanya terasa utuh, dan karena itu kita mengira bahwa inilah satu-satunya bentuk Katolik. Tapi suatu hari, kamu mungkin melihat misa dalam bahasa Yunani atau liturgi dengan tabir besar di altar, tanpa lonceng, tanpa kasula, atau seorang imam membacakan Injil dalam bahasa Arab dengan nyanyian yang asing, irama yang lambat, dan gerakan yang seolah berasal dari dunia lain. Lalu kamu bertanya, apakah ini juga Katolik? Dan dari situlah kita mulai menyadari satu hal yang selama ini seakan tersembunyi. Gereja Katolik ternyata memiliki berbagai macam tata cara. Katolik adalah tubuh yang memiliki banyak anggota, dan masing-masing anggota memiliki cara berbeda untuk mencintai Kristus. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua itu sah. Semua itu bagian dari Gereja Katolik. Hari ini, kita akan mengenal bagian lain dari gereja yang tetap Katolik, namun berbeda dari yang biasa kita alami. Karena Katolik bukan hanya Roma, bukan hanya Latin, namun seluruh dunia yang mencintai Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semua akan kita telusuri bersama Petrus di Awam Tebar Garam. Sejak awal, pesan Yesus bukan hanya untuk satu bangsa. Yesus bukan nabi nasionalis. Ia tidak membangun kerajaan baru bagi orang Yahudi saja. Yesus justru memecah tembok identitas dan membalik pandangan eksklusif tentang konsep keselamatan. Yesus bersentuhan dengan perempuan Samaria, menyembuhkan anak perwira Romawi, dan menyembuhkan anak perempuan seorang Kanaan. Perbuatan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Allah juga berkenan kepada bangsa-bangsa yang selama ini dianggap asing, bahkan musuh orang Yahudi. Dan saat Yesus bangkit, Ia memberi pesan yang mengubah dunia. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil bukan untuk satu suku, bukan hanya untuk satu benua. Dan karena itu, gerejanya pun tidak dibentuk dalam satu wajah tunggal, namun bagian tubuh yang hidup di dalam pengabdian penuh kepada Kristus. Kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, katolikos, yang artinya menyeluruh, melampaui batas, dan universal. Santo Ignatius dari Antioquia pada awal abad kedua menulis demikian, "Di mana ada Yesus Kristus, disitulah gereja Katolik." Gereja bukan lagi milik Yerusalem, bukan hanya untuk mereka yang disunat, dan itu diteguhkan secara dramatis dalam kisah para rasul. Petrus, sang batu karang, menyaksikan Roh Kudus turun atas Kornelius yang adalah seorang non-Yahudi. Dan saat banyak orang Yahudi Kristen bingung, Petrus hanya bisa berkata, "Jika Allah memberikan kepada mereka karunia yang sama seperti kepada kita, siapa aku, sehingga aku dapat menghalangi Allah?" Disitulah gereja belajar satu hal penting. Kesatuan bukan berarti keseragaman. Kesatuan berarti persekutuan dalam Kristus yang melampaui segala dinding kebudayaan dan warisan manusia. Salah satu bentuk paling nyata dari keberagaman dalam kesatuan Katolik adalah ritus-ritus liturgi. Kita mengenal ritus Latin yang dominan
dan dikenal luas di seluruh dunia. Tapi itu hanya satu dari banyak ritus dalam Gereja Katolik. Hari ini, Gereja Katolik berisi 24 gereja partikular sui juris yang terdiri dari satu gereja Latin dan 23 gereja Katolik Timur seperti Maronit, Bizantin, Armenia, Kaldea, Koptik, dan Syro-Malabar. Setiap gereja ini memiliki liturginya sendiri. Kalender liturginya pun berbeda, bahasa, arsitektur, spiritualitas, dan bahkan hukum internal yang berbeda. Contohnya, Gereja Maronit menggunakan bahasa Suryani dan tata cara liturgi yang berasal dari Antioquia. Gereja Kaldea merayakan Ekaristi dengan Anapora, Adai, dan Mari, salah satu liturgi tertua di dunia. Gereja Bizantin tersebar dari Ukraina hingga Yunani, menggunakan ikonostatis dan nyanyian liturgis sepanjang misa. Tapi mereka semua memiliki satu hal yang sama, mereka tetap satu tubuh dengan Gereja Roma. Dan inilah arti dari istilah sui juris, yaitu berdiri dalam hukum sendiri. Mereka otonom, memiliki sinode sendiri, patriark sendiri, dan hukum kanonik sendiri. Tapi mereka tetap bersatu dalam iman dan sakramen, dan mengakui otoritas Paus Roma sebagai pusat kesatuan. Konsili Vatikan II menyatakan dengan tegas, Gereja Kristus terdiri dari gereja-gereja partikular yang secara sah berbeda, tapi bersatu dalam iman dan sakramen, serta dalam komuni dengan Paus Roma. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 814 dikatakan, perbedaan ini tidak memecah belah, tapi justru memperkaya dan memperkuat kesatuan gereja. Namun, tidak semua gereja timur sejak awal berada dalam kesatuan dengan Roma. Sejarah gereja penuh dengan luka. Luka yang tak selalu berdarah, tapi menggurat tajam, karena berasal dari dalam keluarga sendiri. Perpecahan besar pertama terjadi setelah Konsili Kalsedon pada tahun 451. Konsili ini menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, manusia dan ilahi, tanpa tercampur atau terpisah. Namun, sebagian umat di timur, terutama di wilayah Mesir, Armenia, dan Syria, menolak formulasi itu. Mereka khawatir bahwa penekanan pada dua kodrat akan membelah pribadi Yesus. Mereka lebih nyaman menyatakan bahwa Kristus hanya satu kodrat ilahi manusia yang menyatu. Bukan karena mereka sesat, bukan karena mereka membenci kebenaran, tapi karena bahasa, filosofi, dan warisan budaya yang mereka pakai berbeda dari Yunani Roma. Maka muncullah gereja-gereja yang kemudian disebut Oriental Orthodox, seperti Koptik, Armenia, dan Suryani. Mereka terpisah, tapi tetap mencintai Kristus. Lalu perpecahan besar kedua datang, skisma besar tahun 1054. Gereja Barat dan Timur sebelumnya sudah lama berselisih tentang pemakaian roti tak beragi versus roti beragi dalam Ekaristi, soal kewenangan Paus atas seluruh gereja, dan yang paling simbolik, soal penambahan kata filioque dalam syahadat tentang Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Semua ini meletup menjadi perpecahan antara Gereja Roma dan Konstantinopel. Dua patriark saling mengekskomunikasi, dan dunia Kristiani kini berjalan berlawanan arah. Gereja Barat menjadi Katolik Roma, dan Gereja Timur menjadi Ortodoks Timur. Dua kutub, dua sayap dari tubuh Kristus yang patah, namun sejarah tidak berhenti di situ. Pada abad ke-15 terjadi momen penting, Konsili Florence.
Konsili ini berusaha menyatukan kembali Timur dan Barat, khususnya dengan Gereja Ortodoks Yunani. Di sana, sejumlah uskup Ortodoks menandatangani dokumen persatuan dengan Roma, meskipun kemudian banyak yang menarik kembali dukungannya karena tekanan politik dan nasionalisme. Namun, benih kesatuan sudah ditanam. Seiring berjalannya waktu, beberapa komunitas Timur, baik yang berasal dari rumpun Ortodoks maupun yang tersisa dari perpecahan sebelumnya, memilih jalan berbeda. Bukan kembali tunduk, tetapi kembali berkomuni. Mereka percaya bahwa mereka bisa tetap mempertahankan ritus kuno mereka, tetap menjaga bahasa, kalender, dan tradisi mereka, sembari mengakui Paus Roma sebagai pusat kesatuan. Maka muncullah gereja-gereja Katolik Timur yang kita kenal sekarang. Maronit di Libanon, yang uniknya tak pernah benar-benar terputus dengan Roma. Gereja Kaldea dari akar Nestorian, Gereja Armenia Katolik, dan Gereja Yunani Katolik Ukraina, dan masih banyak lagi. Mereka bukan sekedar cabang Ortodoks yang kembali. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan Timur dan Barat dan menghadirkan mosaik spiritualitas Katolik yang sungguh universal. Dan inilah paradoks indah dari sejarah gereja. Dari luka perpecahan, lahir kesatuan sejati yang semakin menunjukkan wajah Kristus. Dan dari situ, perkataan Kristus bergaung bahwa keselamatan melampaui segala macam perbedaan. Kesatuan dalam Kristus tidak pernah menuntut keseragaman, tapi kemampuan untuk menampung banyak warna yang melukis wajah Kristus. Kesatuan dalam Gereja Katolik bukan tentang kesamaan, bukan hasil kontrol pusat, bukan pula upaya menyeragamkan umat, tapi sebuah komuni spiritual dalam Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Ut Unum Sint, Gereja Katolik mengakui kekayaan spiritual dan liturgis gereja-gereja Timur dan menganggap mereka sebagai warisan seluruh gereja Kristus. Dan sebagaimana tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 835, keanekaragaman dalam gereja bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena itu, menunjukkan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa. Dan sekarang, bayangkan, seorang imam Maronit berdiri di altar batu di lembah Kadisa, membacakan Injil dalam bahasa Suryani. Di saat yang sama, di Ethiopia, seorang imam Jiyes menari perlahan di hadapan altar, mengikuti irama nyanyian Purba dari Gurun. Dan kamu yang duduk di bangku kayu paroki di Indonesia mendengarkan sabda Tuhan dalam bahasa ibumu. Kamu adalah satu tubuh dengan mereka. Mereka semua adalah saudaramu dalam Tuhan. Karena perbedaan bukanlah penghalang kesatuan, bukan pula langkah pasti menuju perpecahan. Justru di dalam keberagaman yang tak seragam itulah tersimpan kekayaan tak ternilai, suara-suara yang saling melengkapi, warna-warna yang menyusun wajah gereja yang semakin utuh. Dan jika kita pernah terpecah, percayalah, perpecahan bukanlah perpisahan yang abadi. Sebab hati yang merindukan Kristus akan selalu mencari jalan pulang. Kesatuan sejati tidak mungkin dipaksakan, melainkan ditemukan kembali di dalam kasih yang menyatukan. Jika kamu lelah dengan dunia yang terus memaksakan keseragaman, jika kamu rindu akan kesatuan yang tidak membunuh perbedaan, dan jika kamu percaya bahwa kasih Tuhan selalu menemukan ruang dalam keanekaragaman, maka mari kita bertumbuh bersama dalam iman yang kritis, reflektif, dan akademis. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini kepada sesamamu. Tulis komentarmu, karena refleksi yang jujur adalah awal dari iman yang dewasa. Dalam Temaram, kita berpikir semakin mendalam,
bersama Petrus di awam tebar garam.